Halo pemirsa Jawos TV, senang sekali saya Mala Kamila hadir menemani Anda semua dalam program Jateng Talk, ngobrol bareng tokoh-tokoh di Jawa Tengah. Nah, kali ini spesial karena sudah bersama saya anggota DPR RI Komisi 2 Bapak Rianta, Sarjana Hukum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Cantik. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Walaupun agak capek-capek sedikit. Karena memang sisa waktu yang tersisa ini harus saya maksimalkan. Maksimalkan ya Pak ya. Jenengan ini kan tercatat sebagai anggota DPR RI Komisi 2 Pak ya? Komisi 2. Ya, bisa diceritakan Pak di Komisi 2 itu membidangi apa saja? Baik, mitra Komisi 2 itu antara lain Kementerian Dalam Negeri. Tentu yang membidangi soal pemerintahan dalam negeri, soal pelayanan publik, kemudian kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keamanan, khususnya keamanan masyarakat sipil. Kemudian juga ada ATR BPN. Itu yang membidangi sektor pertanahan. Jadi kalau kaitan dengan pelayanan publik di BPN, kemudian bagaimana pengeringan, bagaimana pemecahan, bagaimana persoalan jual beli, bagaimana soal kenotariatan atau soal PPAT. Kemudian juga berkaitan dengan konflik-konflik pertanahan, sengketa-sengketa pertanahan, kemudian juga mafia tanah atau kejahatan pertanahan. Jadi itu juga di Komisi 2. Kebetulan saya masuk di Panja Mafia Tanah. Khusus itu ya? Panja Mafia Tanah, Panja Tata Ruang. Jadi kalau berbicara soal kejahatan pertanahan, Pak Rianto tentu. Kemudian juga persoalan tata ruang juga Pak Rianto. Kemudian juga dengan Kementerian Pan-RB. Itu yang membidangi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ASN. Iya, berarti P3K ya, itu P3K, juga masuk situ ya Pak ya? Kebetulan Komisi 2 bersama pemerintah telah selesai merevisi Undang-Undang ASN, sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Saya akan sampaikan pesan ke publik bahwa saat ini jangan percaya dengan orang-orang yang menawarkan untuk bisa menghantarkan seseorang itu menjadi ASN, menjadi PNS, menjadi P3K. Bahkan juga saya tegaskan, masyarakat harus menolak kalau ada orang-orang katanya bisa menerima menjadi tenaga honor. Ini sudah dilarang. Ini sudah dilarang. Saya akan sampaikan di acara ini, beberapa waktu yang lalu saya di Juwana. Itu masih ada orang yang ditawarin untuk bisa masuk di ASN. Ini nggak bisa. Kemudian juga masuk sekolah-sekolah kedinasan, ini juga sudah tidak bisa ditembus. Itu. Kemudian juga Komisi 2 mitranya ada BKN. ya, Badan Kepegawaian Negara. Oh, BKN ya. Kemudian persoalan pemilu. Jadi ada KPU, Bawaslu, DKPP, ini juga jadi mitra strategis Komisi 2. Kemudian Ombudsman Republik Indonesia. Nah, itu juga menjadi mitra Komisi 2. Jadi oleh karena itu kalau ada warga masyarakat yang merasa kepentingan yang berkaitan dengan jasa layanan oleh negara terganggu, bisa lapor ke Komisi 2 atau bisa lapor ke Pak Rianto. Nah itu pemirsa. Kemudian juga nanti biar tuntas ada Badan Sandi. Badan Sandi jadi yang berkaitan dengan urusan-urusan persandian itu juga masuk di Komisi 2. Kemudian LAN, Lembaga Administrasi Negara, itu juga masuk di Komisi 2. Jadi mitranya itu begitu banyak, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pemerintahan dalam negeri. Banyak sekali ya, banyak mulai sekali, dari tadi ya mafia tanah, tanah, sampai ke ASN juga, semuanya. Semuanya. Jadi kebijakan-kebijakan makro yang berkaitan dengan persoalan-persoalan nasional, khususnya yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dalam negeri tentu di Komisi 2. Nah, ini Bapak kan berada di Dapil 3 ya? Saya Jawa Tengah 3. Lah ya, Jawa Tengah 3 kan. 3. Itu meliputi Pati, Grobogan, Rembang, dan Blora. Nah, ini kan ada isu-isu ya Pak, mesti di daerah setelah jenengan juga mungkin ke lapangan juga itu. Isu apa Pak yang ada di daerah itu? Mungkin salah satu yang paling
didengungkan itu salah satunya soal pupuk, Pak. Soal pupuk. Soal pupuk, soal tanah juga, karena sampai detik ini kami juga masih banyak memberitakan soal sengketa tanah, Pak. Sengketa tanah. Itu yang kayaknya kok gimana ya? Kalau Seperti isu yang ruwet gitu. Isu yang menarik hari ini netralitas penyelenggara negara. Nah, itu netralitas juga, Pak. TNI Polri, TNI kemudian Polri, ASN ini yang isu. Iya, betul. Karena ini kan mau pemilu ya, nanti kan di... Ini sebenarnya bukan mau pemilu. Karena kita harus sadar bahwa Indonesia itu negara hukum. Iya. Karena di ketentuan Undang-Undang Dasar kita pasal 1 ayat 3 itu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oke. Nah, berkaitan dengan TNI dan Polri itu sejak munculnya reformasi, kemudian muncul TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000, yang 6 itu tentang pemisahan TNI Polri. Kalau dulu masih keluarga besar ABRI, dengan keputusan MPR nomor 6 Romawi 6 2000 itu pemisahan TNI Polri. Kemudian TAP MPR nomor 7 tahun 2000 itu tentang peran TNI Polri. Nah, di sini TNI Polri itu memang didesain oleh bangsa Indonesia. Tentu kalau berbicara bangsa Indonesia ya kesepakatan antara DPR dan pemerintah yang berkaitan dengan persoalan politik praktis. TNI Polri itu harus netral. Makanya kalau ini hanya isu-isu, itu hanya isu saja. Isu saja. Saya yakin kawan-kawan anggota TNI, anggota Polri kalau di wilayah dapil itu ya Pak Dandim, Pak Kapolres, itu lebih nyaman netral. Tapi beberapa yang saya temui kawan-kawan mulai dari Kasat Intel, kemudian beberapa Kapolsek pun juga sudah ada penekanan dari unsur-unsur vertikalnya itu memang netral. Lebih baik netral lah Pak Dandim, Pak Kapolres netral. Gitu. Nah, kemudian bupati, ini bupati, kepala desa, kemudian ASN, ada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, atau camat, atau kades, atau lurah, itu juga perangkat itu harus netral. Jadi jangan sampai ikut berpolitik. Karena mohon maaf, saya aktivis pergerakan, jadi sangat memahami siapa-siapa yang oleh undang-undang itu mestinya netral tapi tidak netral. Tidak netral. Saya menyarankan lebih baik netral, sudahlah nggak usah. Makanya kader gerakan Jalan Lurus itu ada 10 yang menjadi kepala desa. Tapi kemarin saya menegaskan, jangan mendukung saya, nggak usah. Kemudian juga kemarin ada salah satu kepala kantor di Pati yang telepon lewat teman saya mau mendukung saya. Saya udahlah Mas, Anda nggak usah mendukung saya. Sampan lebih baik netral agar sampan lebih nyaman. Loh, ini benar. Oke. Ini menarik sekali, ada gerakan Jalan Lurus. Nah, kita akan bahas selengkapnya setelah jeda pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Jawa Pos TV. Halo pemirsa Jawa Pos TV, kembali lagi di Jateng Talk. Kita akan membahas selanjutnya ke gerakan Jalan Lurus ya Pak Arianto ya. Tapi sebelum ke situ, saya pengen tahu nih, angka 8 ini filosofinya apa Pak? Karena dari tadi majang di sini nih. Bukan, ini kebetulan saya tuh kemarin ke Cepu, ke Blora. Oh iya. Saya kok terinspirasi kayu-kayu itu bisa dibentuk bagus. Iya. Kemudian saya ngomong, Mas, aku gawe iki digawe angka 8 ya. Iya. Kok angka 8? Ya kebetulan pencalekan saya itu nomor 8. Oh. Ternyata juga menarik ya, wah 8-nya. Iya. Tapi kalau ini filosofisnya itu nggak ada. Itu hanya saya suka angka 8. Angka 8. Karena kalau berbicara seperti angka 8 ini muter-muter tidak pernah ada ujungnya. Iya. Jadi muter-muter ya? ini mau kemana itu nggak jelas. Gitu. Negara ini mau dibawa kemana? Seperti angka 8, nah, itu nggak jelas. Jadi oleh karena itu kalau ada satu pemikiran-pemikiran dari partai-partai, khususnya yang dimotori oleh PDI Perjuangan, untuk bagaimana mengembalikan lagi bahwa MPR itu sebagai lembaga tertinggi negara, di mana salah satu tugasnya nanti membuat
garis-garis besar haluan negara. Biar jangan seperti angka 8 ini puter-puter karena tidak ada haluannya, tidak ada kompasnya. Jadi, balik lagi ya terus muter-muter ya, tapi kalau ada kompasnya, kalau dulu ada GBHN, dulu ada Repelitada ya, mulai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, rencana Repelita 6 itu kalau era Pak Harto era yang tinggal landas, tapi belum landas, sudah kadung didorong reformasi karena gerakan-gerakan yang juga dimotori oleh kelompok kepentingan global. Jadi oleh karena itu gerakan jalan lurus itu bagaimana kita meluruskan, kalau dalam konteks berbangsa dan bernegara ya bagaimana agar Undang-Undang Dasar ini benar-benar bisa membawa arah. Kalau Bung Karno dulu berbicara persoalan Trisakti, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, kemudian berkepribadian dalam bidang budaya. Sebenarnya kalau Trisakti itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, itu menjadi jelas, tidak seperti angka 8. Satu misal berdaulat dalam bidang politik. Politik luar negeri kita kan bebas dan aktif. Iya, betul. Jadi oleh karena itu mandat kepada pemerintah, pada presiden, silahkan untuk berkomunikasi dengan negara-negara lain sepanjang dalam koridor-koridor konstitusi. Nah, itu karena apa? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 intinya bangsa Indonesia itu anti penindasan, anti penjajahan. Itu. Koridornya itu. Kalau ada negara yang masih menjajah ya tentu secara konstitusional pemerintah maupun presiden itu dilarang untuk melakukan hubungan-hubungan. Tapi juga bagaimana agar negara Indonesia, bangsa Indonesia itu mendorong kepada yang berkaitan dengan kemerdekaan negara atau bangsa. Makanya di dalam amandemen setelah reformasi Undang-Undang Konstitusi masuklah pasal 28, pasal 28A sampai J tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu. Nah, di situ kebebasan untuk menentukan sikap termasuk merdeka itu kebebasan, termasuk hari ini kebebasan pers, kebebasan untuk ngomong, kebebasan untuk berekspresi dalam konteks negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Itu yang mendasari ada gerakan jalan lurus itu, Pak. Jadi antara lain saya berpikir saat saya merenung tentang kondisi bangsa dan negara saat itu, artinya kalau berbicara ormas gerakan jalan lurus itu secara hukum nasional kita lahir tanggal 8 Agustus 2018. Walaupun rohnya itu sudah ada sejak Pak Rianto itu lahir mungkin. Tapi secara konstitusi, secara hukum nasional kita itu di tanggal 8 Agustus 2018. Intinya dalam konteks berbangsa dan bernegara, prinsip negara hukum itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Prinsip-prinsip konstitusi harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Seperti amanat konstitusi bahwa presiden itu hanya 2 kali, ya sudah 2 kali. Jangan ada lagi siapapun ingin presiden 3 kali atau perpanjangan, ini nggak konstitusional. Oleh karena itu sikap politik PDI Perjuangan jelas 2 kali masa jabatan presiden, 2 periode, nggak ada. Walaupun waktu itu ketua DPD Lanyala Mataliti pun sudah teriak-teriak mengenai amandemen, mengenai presiden diperpanjang, kemudian juga ketua MPR Mas Bambang Susatyo sama, partai-partai lain sama, kecuali PDI yang tetap agar konstitusi itu ditegakkan. Ini dalam konteks ideologi gerakan jalan lurus. Terus ini Pak, di gerakan jalan lurus ini kan selain tadi yang jenengan sampaikan itu ada program-program apa yang dan pengen istilahnya ada di masa depan itu pengennya seperti apa gitu? Kalau program di gerakan jalan lurus, karena asas gerakan jalan lurus adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya tentu sejalan dengan itu. Nah, soal gotong royong, soal kekeluargaan, musyawarah mufakat, keadilan maupun ketuhanan, persatuan kan sudah ada di sila-sila Pancasila.
itu dilaksanakan. Dilaksanakan kita saling membantu, ya. itu kan konteksnya gotong royong demi membangun keadilan substansif ya. Tentu ini yang GJL, makanya GJL itu melakukan apapun kepada warga masyarakat yang membutuhkan tanpa pamrih. Jadi tidak ada pamrih. Jadi prinsipnya kalau GJL itu ya seperti tema HUT PDI Perjuangan saat ini, kebenaran itu akan muncul. Jadi oleh karena itu adalah berjalan sesuai dengan koridor-koridor hukum yang sudah kita sepakati, seperti ajaran-ajaran agama itu nanti akan selamat. Nah betul itu, saya setuju Pak. Prinsipnya itu ya Pak. Apalagi kalau kita sebagai orang hidup, kalau karma itu konteks Hindu, tapi kalau konteks Islam kan nggak ada karma. Tapi kalau konteksnya wong Jawa, ngunduh waing pakarti, sopo nandur ngunduh. Gitu. Sopo cidro, wahyune bakal sirno. Jadi nek cidro ngapus-hapus itu nanti menjadi tidak baik. Bahkan sopo cidro gampang kena bebendu. Bebendu yo alangan. Ayo, nek ora rintangan. Karena urip apa anane wae, ndak usah digawe-gawe. Apalagi menjadi anggota DPR. Udah apa adanya. Tidak seperti isu yang tadi sampean sampaikan. Ini anggaran jadi dipotong semene, kemudian kemarin di Pati ada salah satu pengusaha yang digeledah KPK. Nah ini saya sangat setuju. Banget, Pak. Iya, rame banget ya. Makanya marilah hukum ini kita tegakkan sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45. Makanya kalau dulu Bung Karno selalu berbicara Ratu Adil dari Cokro. Apa Ratu Adil itu? Apa Pak? Ratu itu peraturan. Jadi Ratu Adil, Ratu peraturan, adil yang ditegakkan secara benar. Makanya Ratu peraturan adil. Peraturan yang ditegakkan menurut diriku. Jadi Ratu Adil. Oleh karena itu kalau berbicara Ratu Adil, yo Ratu sing berbudi bawa leksana. Berbudi bawa leksana. Jadi ojo mencela-mencele. Masuk jadi ratu kok esok dele sore tempe. Jadi oleh karena itu kalau berbicara Ratu Adil, ya tegakkan Undang-Undang Dasar sesuai dengan bunyinya. Ojo Undang-Undang Dasare munine 2 kali masa jabatan, kepengen tanduk ping telu, ini tidak benar. 3 kali. Kemudian ketika ini tidak kesampaian, wah bikin opini-opini yang justru sekarang membingungkan masyarakat. Tetapi yakinlah rakyat kita sudah cerdas. Oke Pak, kita nanti akan selain gerakan jalan lurus ini, Bapak juga menyuarakan pemberantasan mafia tanah. Tapi kita akan lihat sejenak, tetaplah di Jawa Pos TV. Pemirsa, kita kembali lagi di Jateng Talk, ngobrol bareng tokoh-tokoh di Jawa Tengah dan masih bersama Pak Rianta. Pak, jenengan ini punya gerakan jalan lurus dan menyuarakan pemberantasan praktek mafia tanah. Nah ini bisa dijelaskan, sebetulnya ini prakteknya gimana Pak? Jadi gini, saya juga selain gerakan jalan lurus sebagai ormas, itu juga ada ormas lagi gerakan anti mafia tanah. Jadi Pak Rianto juga ketua gerakan anti mafia tanah, juga gerakan jalan lurus. Bahkan sebelum Presiden mengeluarkan kebijakan politik sektor pertanahan berupa peraturan Presiden 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, di mana di situ di dalamnya juga terkait dengan pemberantasan mafia tanah atau kejahatan pertanahan. Iya betul. Gerakan anti mafia tanah sudah lahir duluan. Sebelum Presiden mengeluarkan kebijakan politik tadi berupa reforma agraria. Jadi intinya saya melihat selama ini dari sejak Republik ini lahir sampai saat ini itu persoalan konflik pertanahan, sengketa pertanahan, kemudian mafia tanah atau kejahatan pertanahan itu jarang terselesaikan secara tuntas. Betul. Jadi oleh karena itu silakan nanti browsing Rianto BPN Boyolali
Itu saya membantu penyelesaian persoalan pelayanan di Jinjuwangi, Boyolali. Itu diurus oleh yang berhak itu 54 tahun nggak clear. Dan itu saya gimana, hadir Pak? di Jinjuwangi. Kasusnya itu? Di Jinjuwangi, Kabupaten Boyolali. Nah, itu nanti bisa di browsing. Dan saya datang ke sana, kemudian saya dorong untuk diuring, kemudian berproses secara administrasi, alhamdulillah bisa clear. Butuh waktu lama itu, Pak? Ya sebenarnya tidak lama, karena kalau berbicara standar pelayanan publik di BPN, itu ada peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan sektor pertanahan. Itu standarnya. Nah, peraturan Kepala BPN nomor 1 2010 itu mendasari kebijakan politik nasional berkaitan dengan pelayanan publik, berkaitan dengan reformasi birokrasi. Ada Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, lah itu di BPN di breakdown dengan peraturan Kepala BPN nomor 1 2010. 2010 itu. Makanya sebenarnya sudah ada rambu-rambunya lah. Bagaimana kalau selama ini masyarakat itu merasa tidak terlayani dengan baik? Ya dengan Undang-Undang 25 2009, kemudian ada Undang-Undang 37 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ini harus berproses. Karena Ombudsman itu dibangun dalam rangka mengawasi pelayanan yang diberikan oleh negara. Nah, di sana kalau pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di suatu instansi, satu misal di BPN, itu tidak sesuai dengan standar yang dibangun, ini oknum penyelenggara itu telah melakukan perbuatan yang namanya maladministrasi. Ini ada sanksi-sanksi, baik yang berkaitan disiplin pegawai, kalau dulu disiplin PNS, sekarang disiplin ASN. Itu ada sanksinya. Bisa sanksi administrasi, bisa sanksi perdata, atau kalau itu mengabaikan bisa saja dibawa ke ranah pidana. Makanya peran kawan-kawan pers, kawan-kawan media, LSM maupun masyarakat secara langsung harus diperankan sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28A sampai J tentang hak asasi manusia. Itu tadi. Kalau 28 kan kebebasan menyampaikan kemerdekaan menyampaikan pendapat bla 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 diatur dengan undang-undang. Ini yang harus dipahami masyarakat. Bahkan di dalam Undang-Undang 25 2009 itu tegas, masyarakat dapat membuat lembaga pengawas pelayanan publik. Ini amanat undang-undang. Jadi kawan-kawan penyelenggara negara itu jangan alergi dengan pers, dengan LSM. Ya kadang-kadang mohon maaf, orang-orang yang sudah mapan dalam situasi yang tidak baik itu akan menjelek-jelekan LSM, menjelek-jelekan NGO, menjelek-jelekan masyarakat yang ingin cerdas. Padahal itu amanat undang-undang. Nanti dibuka Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik itu ya. Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawas pelayanan publik. Makanya di Kabupaten Pati saya itu melahirkan LSM lokal. Kalau tidak salah itu yang sudah berbadan hukum itu lebih dari 100. Itu yang lahir dari rumah ini. Nah, saya punya satu cita-cita saat itu. Pati itu ada 406 desa kelurahan. Saya akan bangun satu desa, satu kelurahan, satu LSM. Nggak apa-apa. Untuk mengawasi itu untuk mengawasi. Karena seperti saat ini desa dapat alokasi dana desa. Dananya besar. Kemudian bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang berupa pokir atau dana aspirasi. Atau apa-apa itu coba ini diawasi. Agar pelaksanaannya efektif. Betul, berjalan dengan ini persoalan-persoalan yang harus kita sadari bersama. Jadi tidak, mohon maaf, Pak Rianto menjadi anggota DPR, saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Seperti satu misal, kalau ada dana, enggak ada. Pak Rianto tidak akan menyalurkan hal-hal seperti itu. Jadi urusan yang berkaitan dengan itu kewenangan eksekutif, monggo. Presiden, gubernur, wali kota dan bupati silahkan. Kalau lembaga perwakilan DPR, polisi politiknya
keputusan politiknya, kebijakan politik, anggaran monggo. Tapi soal eksekusi monggo urusannya pemerintah. Jadi jangan sampai wah ada anggota DPR RI sekaligus menjadi pemborong, ini nggak benar. Karena di dalam ketentuan undang-undang pun dilarang. Jadi anggota DPR dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan yang ada kaitannya dengan APBN, APBD. Ini amanat undang-undang. Jadi kalau ada masyarakat tolong awasi, nanti tolong disampaikan kepada yang berwenang. Prinsipnya itu yang penting di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Itu pedomani undang-undang dasar. Satu misal yang berkaitan dengan anggaran. Anggaran itu mulai pembahasannya harus dilaksanakan secara terbuka. Bahkan asas-asas di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa praktek yang berkaitan dengan anggaran negara itu asasnya terbuka. Ini asas loh. Jadi jangan main-main dengan yang kaitannya dengan undang-undang. Oke Pak, ini mungkin kita tadi balik lagi ke soal praktek mafia ini. Misalnya ini teman-teman ada yang bermasalah gitu Pak, soal atau masih bergelut dengan sengketa tanah. Ini nanti arahnya gimana Pak? Harus lapor kemana? Nah kayak gitu loh Pak. Harus lapor kemana? Terus harus bagaimana menanggapi itu gitu? Ya kembali ke prinsip dasar negara hukum. Dan ini ada lembaga negara itu dibangunkan dengan keputusan presiden. Dengan undang-undang. Satu misal lembaga Polri. Lembaga Polri itu dibangun dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Kalau dulu itu dibangun dengan undang-undang nomor 13 tahun 61 tentang Polri dulu. Setelah reformasi dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Tugasnya apa? Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Berbicara TNI, ya undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Tugasnya apa? Dibuka di situ. Ya, kemudian yang berkaitan dengan kalau ada persoalan-persoalan kemana, ya sesuai dengan kewenangan. Satu misal itu yang berkaitan dengan tindak pidana pertanahan, lapornya ke Polri. Kalau di situ ada unsur korupsinya, bisa ke Polri, bisa ke Kejaksaan, bisa ke KPK. Kemudian siapa yang bisa melaporkan itu? Jadi prinsip di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa ada kewajiban hukum dari warga masyarakat yang mengetahui, mengalami atau merasakan langsung terjadinya satu tindak pidana, itu berkewajiban untuk melaporkan. Ini kewajiban hukum. Jadi kalau ada seperti tadi kejahatan pertanahan, ada korupsi, tanggung jawab hukumnya publik, melaporkan. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Ngapain? Karena biasanya itu Pak bingung ini kemana. Nah itu loh yang. Nggak usah bingung, kan ada lembaga-lembaga negara yang itu dibangun memang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena pada dasarnya tugas negara itu kan ada dua. Yang pertama membuat undang-undang, membuat peraturan. Yang kedua, memberikan pelayanan. Pelayanan apa? Barang dan jasa. Barang apa? Ya infrastruktur, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Lah jasanya itu apa? Jasa administrasi. Zaman butuh surat keterangan KTP, jasa hilang, mameh nikah meh pegatan, akte pegatan itu. Ya kemudian mau ke luar negeri butuh paspor. Ini jasa, mau tanahnya agar ada kepastian ya ke BPN. Ini jasa yang diberikan oleh negara berupa jasa pelayanan administrasi. Makanya karena ini jasa, negara diberi hak oleh undang-undang untuk bisa melakukan pungutan. Nah, begitu ya. Wah, ini seru sekali pemirsa pembahasannya, tapi kita harus berjumpa sampai sini Pak. Kok bisa? Berpisah sampai sini. Tapi nanti berjumpa sampai sini, nanti ketemu lagi. Jadi saya ingin berpesan ke masyarakat berkaitan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu prinsipnya tegakkan hukum,
menegakkan keadilan. Sing bener dibenerke, sing salah disalahke. Ini dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tapi dalam konteks kita sebagai manusia yang hidup di tanah Jawa, ya kudu percaya karo babagan yang namanya karma. Nah, ya dah, wis pokoknya jadi penguasa, jadi anggota DPR ora amanah, nanti akan kena karma, kena kebentu, kena walat. Ini pesan untuk diriku, bukan untuk yang lain. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi di episode-episode selanjutnya. Saya Mala Kamila pamit undur diri dan sampai jumpa.